dengan umur yang panjang ya insya Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Selain syukur yang kita panjatkan, lalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keuntungan sedikit pun jika seseorang diberikan satu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menjadi satu keuntungan kebaikan untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah yang akan membalas kebaikan tersebut. Amin. Hari ini kita telah berbuat baik dan insya Allah kebaikan ini dibalas oleh Allah. Amin. Tadi kita awal di season pertama tadi saya ngebahas tentang syukur, iman dan takwa. Yang ketiga, yang season kedua ini saya ingin bahas hati-hati memilih kawan. Boleh? Boleh. Betul ya? Setuju nggak? Kalau setuju saya lanjut, kalau nggak setuju saya tutup doa. Yang namanya pertemanan, Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan Nabi SAW berkawan dengan siapapun dia, baik dia beriman maupun belum beriman kepada Allah, semua dijadikan kawan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah tentang satu sahabat Nabi, kawan Nabi, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bernama Sayyidina Nuaiman. Sayyidina Nuaiman ini sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ibadah, bukan. Tapi Nuaiman ini cuma hanya selalu membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Nuaiman kalau ketemu sama Nabi, dia tahu khamar itu Arab haram. Tahu Nuaiman. Bukan beliau nggak tahu, tahu. Tapi setiap mau ketemu Nabi, dia minum dulu. Dia minum dulu. Kalau kita bilang menantangin Nabi namanya. Dia minum dulu. Setelah sudah agak mabuk, baru ketemu sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nasihat. Nasihat yang pertama dari Nabi, wahai Nuaiman, jangan minum minuman keras lagi ya. Nabi ngasih nasihat. Jawaban Nuaiman, baik, siap ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Nuaiman, jangan mabuk lagi ya. Baik ya Rasulullah, siap, saya gak akan mabuk. Ketiga kali datang lagi. Besok dia datang lagi, dia bilang, dia Nuaiman masih mabuk. Di sini Nuaiman ada namanya Nuaiman. Nuaiman masih mabuk. Enggak ya Rasulullah. Tapi ini kecium baunya kalau habis minum minuman yang haram. Maafkan saya ya Rasulullah. Saya berbuat seperti ini, saya ingin ditegur menerus oleh kamu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jika masih ngelihat Nuaiman mabuk, tolong dicambuk. Ada ulama yang mengatakan juga, ada riwayat ini, jika ngelihat Nuaiman masih mabuk, bunuh Nuaiman nggak apa-apa.
Jadi mulai dari situ Nuaiman kapok. Itu cara sahabat Nabi ingin mencari satu perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Mereka gampang, kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad SAW. Karena melihat secara langsung, zahir dilihat, antara batin ketemu batin, berjumpa dengan Rasulullah. Ada lagi yang lebih parah. Nuaiman lewat, ada tamu Rasulullah dari Romawi. Tamu Rasulullah dari Romawi ini bawa untanya keker-keker, gagah-gagah. Tahu keker ya? Gagah banget kayak saya. Kata mama saya, yang ngejaga unta panglima Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali dikatakan karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah? Karena beliau Sayyidina Ali tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Mukanya dijaga, matanya dijaga, nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita kan beda. Maaf, saya bukan ngomong kotor. Kita buang kotoran aja masih nengok. Jadi kalau ada orang yang tanya, Bib, tanda-tanda ikhlas bagaimana sih untuk jadi orang ikhlas? Saya jawab, gak pakai dalil. Kalau buang air besar, buang air kecil, udah gak nengok, itu tanda-tanda orang ikhlas. Saya lagi bingung, kok manusia segala kotoran udah dibuang masih ditengok? Apa mungkin gak ikhlas? Apa harus dikumpulin lagi? Saya Bib, tadi saya keluar duit hampir $200 Habib. Jadi kalau saya keluarin mau badir rasanya. Sayyidina Ali yang ngejaga unta, sahabat Nabi yang dari Romawi ini, dua panglima tertinggi dan yang paling ditakuti, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang namanya Nuaiman lagi lewat. Nuaiman lewat, Sayyidina Umar negur, wahai Nuaiman, lihat nih, lihat coba, ada apa? Untanya cakep banget katanya. Sayyidina Ali nyaut, ini kalau dijadiin daging guling nikmat pasti katanya. Mau, kata Sayyidina Nuaiman. Dua-duanya tertawa. Tidak lama Rasulullah panggil dari dalam, Ali, Umar, baik ya Rasulullah. Karena sahabat Nabi kalau udah ngedengar suara Nabi langsung sigap, berdiri, datang, sami'na wa ata'na, mendengar dan bertaati. Beliau masuk karena dipanggil Nabi. Begitu keluar ngelihat ini unta sama kepalanya udah pisah. Nuaiman bilang, ya Umar, ya Ali, aku sudah selesaikan, engkau tinggal pesiangi katanya. Mau disate silakan, mau dibakar silakan, mau dijadiin daging guling silakan. Ini dua-duanya deg-degan ini. Ini unta-unta tamunya Rasulullah SAW. Sayyidina Nuaiman buru-buru kabur. Karena tahu ini unta-unta saudara Nabi dari Romawi. Dan dia ingin memeluk agama Islam. Melihat keadaan ini agak goyang iman orang Romawi. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ada, unta saya aja dibunuh. Ini gimana nabinya nggak ada, saya yang dibunuh. Akhirnya ini Nuaiman tahu ini adalah kendaraan sahabat Nabi dari Romawi. Kabur Nuaiman sampai ke ujung perbatasan Madinah. Madinah Munawwarah perbatasan. Ketemu sahabat Ahlul Badar. Ketemu sahabat Ahlul Badar persis lagi ngegali sumur. Ini dia begitu lewat, Nuaiman ditanya, wahai Nuaiman, jauh bener mainnya. Kenapa jauh-jauh? Wahai sahabatku, aku dikejar oleh 3 penjahat. Kata Nuaiman, tolong, saya butuh tempat untuk berlindung. Boleh nggak saya masuk ke dalam lubang sumur ini? Silakan. Tapi tolong, siapapun yang bertanya cari saya, bilang nggak ada, bilang nggak tahu, sekalipun Rasulullah. Dia bilang sahabat yang ada di ujung Madinah cuma bisa bilang, mana mungkin Rasulullah sampai ke ujung sini, mau ngapain? Dia jawab, ya saya akan jaga amanah. Wa subhanallah, Nuaiman masuk ke dalam sumur.
ditutup sumurnya. Subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kudanya mencari Nuaiman. Karena Rasulullah tanya, siapa yang bikin unta jadi begini? Siapa yang dikatakan? Dua-duanya jawab dengan serentak, Nuaiman ya Rasulullah. Cari Nuaiman, cari Rasulullah. Sampai ke perbatasan Madinah. Tiba-tiba sahabat Ahlul Badar ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau sampai jauh-jauh ke sini? Saya sedang mencari Nuaiman. Mulai deg-degan ini sahabat Badar. Karena amanah tidak dipegang. Adakah kau melihat Nuaiman, wahai sahabatku, kata Rasulullah? Dia bilang, ada. Saya nggak jaga amanah. Soalnya bilang, sekalipun Rasulullah yang tanya, dia nggak berani jawab. Dengan jawaban sahabat Badar ini, Allah kasih kecerdasan. Ya Rasulullah, mata ini tidak melihat sesungguhnya di mana Nuaiman. Tapi tangannya begini. Tangannya muncul ke dalam sumur. Begitu dibuka, Nuaiman keluar. Kenapa engkau hianat kepadaku? Tanya Rasulullah, apakah aku menjawab engkau ada di dalam sumur? Apa manfaat sahabat Rasulullah? Apapun kejadiannya, amanah dipegang, dijaga betul-betul. Dan Nuaiman dihukum oleh Rasulullah, suruh mencari unta lebih baik 10 kali dari unta yang dipotong. Sahabat Nabi masih tetap dapat hukuman dari Rasulullah, walaupun dia membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyenangkan hati mukmin lainnya, maka Allah akan memberikan 60 kebaikan, bahkan lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Jadi bersahabat harus sering nyenengin, jangan ngegedekin. Nanya kabar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, sehat, alhamdulillah. Ada uang 100? Bisa menunggu 100. Jadi nanya kabar cuma mau ada perlunya. Biar gak putus silaturahmi, coba pinjam 100. Kadang manusia udah dikasih berteman, tapi temannya juga nggak tahu diri. Kadang berteman ini susah ngejaga hati. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di dalam berdoa, di dalam sujud terakhir kita, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembulak balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Apa manfaatnya? Jika seseorang yang hatinya penuh dalam agama, maka satu sama lain akan menjaga hati satu sama lain. Insya Allah. Ini masih panjang nih ceritanya, Nuaiman masih perlu lagi. Masih mau dilanjutin? Dan Nuaiman tanggung jawab, ganti untanya. Tidak berapa lama Sayyidina Abu Bakar ingin berdagang ke negeri Syam. Beliau bilang sama Nuaiman, ikut saya dagang yuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, oh saya gak berani wahai Sayyidina Abu Bakar. Engkau izin dulu kepada Nabi. Soalnya Nabi ini tahu betul, sahabat tahu kalau Nuaiman ini selalu harus ada dekat Nabi. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah dengan Nuaiman, dengan tingkah laku konyolannya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini konyol satu sama lain bisa dicekik kali. Dan di situ Nuaiman, lalu beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin membawa Nuaiman berdagang, boleh? Dan Nabi saking cintanya nanya, berapa lama? Tanya, emak, ini mertua lo yang mau ngajak. Mertua yang ngajak Nuaiman masih ditanya sama Nabi, berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Boleh, jangan lebih dari 3 bulan. Soalnya saya butuh Nuaiman. Coba lihat ya, orang kalau udah dicintai Nabi, gak bakal bisa dijauhin sama Nabi. Ya Nuaiman, udah diizinin. Boleh, ya Khair, berangkat akhirnya ke negeri Syam. Sayyidina Nuaiman bukan berdua aja dengan Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat yang lain, ada kawan-kawan yang lain. Salah satu sahabatnya, kalau nggak salah yang saya dengar ini Mikdad, kalau nggak salah, mungkin ada sahabat nama lain.
Mikdad ini tugasnya jaga makanan. Ngejaga. Dia bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Mikdad, jaga nih makanan. Kalau sampai ini makanan, gak boleh ada yang makan kecuali kita makan semua sama-sama. Baik, wahai Sayyidina Abu Bakar, karena bosnya kan, karena sahabatnya, karena yang jaga ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala di saat itu Sayyidina Nuaiman pulang lapar, ketemu Mikdad. Baik Mikdad, minta roti satu. Gak boleh, ntar kita mesti makan sama-sama. Hei, saya lapar, gak bisa, tunggu Sayyidina Abu Bakar. Benar kamu ngasih roti? Benar, saya gak bakal kasih, karena ini amanah. Baik, Nuaiman berangkat ke pasar. Ada lelang budak, penjualan budak. Panggungnya ada juga. Orang pada jual itu ada yang 400 dirham, ada yang 2000 dirham. Ini banyak dan harganya tinggi-tinggi. Ini Nuaiman naik, saya ingin menjual budak. Saya ingin jual budak. Berapa? Nggak banyak. Berapa banyak? Berapa mahal? 40 dirham. Yang mana? Itu orangnya. Dia lagi jaga roti. Dan ini orang ada kekurangannya. Kalau ditarik di bawah pasti dia sebut, maaf saya bukan budak, saya hamba merdeka. Oh ya, dibayar 40 dirham, diambil uangnya. Jalan Nuaiman, beli makan, beli oleh-oleh. Ini Mikdad ditarik sama yang beli. Maaf, saya bukan budak, saya hamba merdeka. Saya sudah tahu kekuranganmu, katanya. Sudah tahu kekurangannya, jadi gak usah dijelasin, saya udah paham. Sayyidina Abu Bakar melihat, bertanya, hei, mau dibawa kemana Mikdad? Saya sudah beli, ini budak saya. Ini bukan budak, ini hamba merdeka. Oh, kau sama dengannya. Berapa dijual yang 40 dirham? Saya bayar 100 kali lipat, 400 dirham dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Buat tebus siapa? Tebus Mikdad. Gara-gara begitu nyampe sampai ke rumah, yang lain nggak pada makan, mungkin Nuaiman. Dari mana? Habis jajan katanya. Itu apa? Ini oleh-oleh. Buat siapa? Buat Rasulullah. Kenapa kau jual Mikdad? Tadi saya minta roti nggak dikasih, saya lapar, saya jual, saya nyari duit buat makan. Itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak jadi marah, Sayyidina Abu Bakar ketawa. Dan begitu sampai ke hadapan Rasulullah, ini oleh-oleh dibawa. Wahai Rasulullah, aku belikan kau oleh-oleh, kata Sayyidina Mikdad, kata Sayyidina Nuaiman. Begitu ditaruh, dikasih ke Rasulullah, alhamdulillah, makasih wahai Nuaiman. Iya ya Rasulullah, ini hasil penjualan Mikdad, kata. Lucu bukan? Konyol lah. Dan Rasulullah setiap kali ketemu siapapun dan menceritakan masalah ini. Dan saat cerita ini disampaikan kepada orang lain, Rasulullah tertawa. Disinilah seseorang jika sudah dicintai oleh Rasulullah, maka tidak ada tempat di hal lain hati kecuali ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Manfaatnya apa sih kita mengenal dan bersahabat dengan Rasulullah? Saat itu Rasulullah terlihat oleh mata kita, tapi saat ini kita tidak melihat bagaimana Rasulullah. Bagaimana kami bisa ada di dalam hatinya Nabi? Maaf, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah berjumpa dengan Allah yang sebelumnya digandeng oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Betul apa? Saat di perjalanan Rasulullah dijemput di dunia, di bumi bersama malaikat Jibril dan Buraqnya, betul? Begitu sampai di atas ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril nggak ikut masuk. Malaikat Jibril nggak berani ikut masuk. Sampai dikatakan, wahai sahabatku Jibril, di bumi engkau menemaniku. Begitu sampai aku ingin berjumpa dengan Allah, engkau ingin meninggalkanku, katanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang mulia, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, engkau dicintai oleh Allah. Tapi aku, Jibril, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya. Lalu bagaimana mungkin engkau tidak bisa berjumpa dengan Allah? Jika satu langkah kakiku masuk, maka akan hancur tubuhku ya Rasulullah. Maka Rasulullah jalan berjumpa dengan Allah hijab demi hijab. Di dalam riwayat 70.000 hijab Allah
dibuka satu persatu sampai Nabi berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril melihat Nabi, geleng-geleng. Kalau boleh dibilang, lihat Nabi ini agak cemburu. Apa yang dibuat cemburu oleh Nabi? Karena Nabi berjumpa dengan Allah? Enggak, cemburu dengan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah secara langsung tanpa terbakar. Saya punya kesimpulan, sendalnya Nabi tertempel di jasad Nabi, tidak terbakar, berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita sebagai umat yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW? Saya harapan nama kita semua ada di dalam hati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita setiap berdoa, kita salawat kepada Nabi. Dan Nabi setiap berdoa tidak ada kata lain kecuali, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Kita sering dengar kalau dibaca Allahumma fir umat Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Kenapa? Ini adalah manfaat. Hari ini semua yang ada di sini adalah berteman, berkawan. Jadikan kawan atau sahabat yang bisa membawa kita sampai ke dalam syurga ya Allah. Hati-hati di dalam berkawan. Tidak semudah seseorang berkawan dengan orang lain kecuali orang tersebut perkawanan, pertemanan karena cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Cari teman yang bikin makin dekat kita kepada Allah. Cari sahabat yang bikin kita makin taat ibadah kepada Allah. Contoh, salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan cinta langsung dari Rasulullah, ada salah satunya Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz sedang berjalan dengan Rasulullah di atas kuda. Ada yang bilang kuda, ada yang mengatakan unta. Saat dimana Sayyidina Mu'adz berada di atas unta atau kuda tersebut, Rasulullah duduk di belakang, Sayyidina Mu'adz duduk di depan. Lalu saat dimana di perjalanan Rasulullah memanggil, ya Mu'adz. Mu'adz nggak berani untuk nengok. Kenapa? Takut tergeser badan Nabi, Nabi jatuh. Panggilan kedua, ya Mu'adz. Dijawab oleh Sayyidina Mu'adz, labbaik ya Rasulullah, dengan menoleh tanpa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dipanggil yang ketiga, ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah, dengan memalingkan wajah kepada Rasulullah dan badan menghadap Rasulullah. Lalu beliau mengatakan dengan senyuman Rasulullah, ya Mu'adz, ana uhibbu. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Bisa kebayang bahagianya kayak gimana seorang sahabat mendapatkan cinta dari sahabatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku bahagia dan aku gembira di mana engkau mengatakan engkau cinta kepadaku. Wa ana uhibbu ya Rasulullah. Saya juga cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka jika engkau ingin mendapatkan cintaku, jangan pernah meninggalkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Hafal nggak? Hafal nggak? Saya baca, ikutin ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini dibaca setiap selesai sholat. Kenapa? Karena ini yang akan mendekatkan kita makin syukur, makin terus mengingat Allah, dan kita akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Persahabatan itu yang membuat dekat antara kita dengan Rasulullah. Yang pertama, ada seorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada mukmin lainnya. Apa yang dikatakan? Yang pertama, Allahumma, ibu semua masuk surganya duluan. Tuh kan saya ditinggal, amin. Ibu masuk duluan, saya belakangan. Masih amin. Kalau bareng kan sirat dikit jalanannya. Allahumma, saya jalan melintasi sirat, ibu udah ada di gerbang surga. Begitu saya melintasi
melintasi sirat, malaikat sliding tackle saya. Saya disengkap masuk ke dalam neraka. Lu bilang amin, gue tabung. Amin lagi dah, amin. Orang susah senang banget. Begitu saya masuk ke dalam neraka, ibu teriak, "Ya Allah, saya kenal ini orang. Yang baru kau lemparkan, saya mengenal. Ini bukannya Rifki. Ini yang waktu kemarin ceramah di Hong Kong. Saya ada satu ilmu dan saya mengamalkan." Apa ilmu yang diamalkan? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini ilmu yang saya selalu jalankan dan ini adalah amanah. Dan di mana ilmu ini dari Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan? Wahai Allah, bawa Rifki, angkat Rifki, masukkan Rifki ke dalam syurgamu ya Allah. Itu baru amin. Begitu dinaikkan masuk ke dalam surga, ibu bilang, "Bib, Habib yang di Hong Kong?" "Iya." "Waktu itu datang?" "Iya." "Saya Bib, ini siapa ya?" "Lah teman sekarang begitu nggak?" "Iya." Tapi nggak pernah diingat kan? Yang jelek diingat, yang gampang, yang enak, yang senang nggak pernah diingat. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan jangan ditolongin. Kadang sahabat itu bisa memberikan satu manfaat buat kita. Tisu ada tisu. Nah, ini tisu warnanya apa? Pinjam pulpen. Pulpen apa pensil? Nungguin ya. Warnanya apa? Sekarang kelihatan? Kelihatan nggak putihnya? Yang kelihatan apanya? Putihnya. Yang kecilnya kelihatan? Sama sekali. Kelihatan nggak? Matanya kali udah pernah kabar. Sisi yang kedua lebih emosi dari sisi. Saya tanya dulu yang sini, yang deketan, yang jauh cuma. Warna tisu warna apa? Ada warna lain? Besar apa kecil? Lebih banyak putih atau lain? Yang depan? Yang belakang nggak usah. Tisu warnanya apa? Ada warna lain nggak? Warnanya apa? Kelihatan? Kecil atau besar? Yang kiri. Tisu warnanya? Ada warna lain? Warna apa? Besar apa kecil? Kelihatan? Berarti sepakat orang yang ada di sini lebih pantas melihat yang kecil daripada yang besar. Betul nggak? Berarti yang sekecil ini menutupi yang putih. Yang kecil ini benar tertuju mata kepada sesuatu keburukan orang lain. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan di dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan ada satu sahabat atau murid Imam Syafi'i memanggil atau mengatakan, "Wahai Imam, ada dua orang, yang satu orang ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang baik, kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Di antara kedua mana yang baik?" Hah? Yang kiri? Yang kiri? Yang nggak ibadah tapi baik. Yang ibadah tapi yang ibadah dan baik.
Makanya yang ditanya Imam Syafi'i bukan ibu. Kalau ibu yang ditanya fatwanya lain. Dan semua bisa berantakan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya baik. Apa yang membuat dua-duanya baik? Yang orang ahli ibadah belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya menjadi orang yang berkelakuan baik. Orang yang berkelakuan baik tapi belum ibadah, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya menjadi orang yang ahli Ibadah. Bagus apa enggak? Bagus. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang pertanyaannya dua. Yang ketiga apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Maka dari itu hati-hati dalam berteman. Jangan memandang keburukan, lihat setiap kebaikannya, balaslah dengan setiap kebaikan. Keburukan yang diberikan jangan pernah dikembalikan di dalam keburukan, tapi melainkan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah menjadi orang yang lebih baik. Amin. Sampai Nabi SAW di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, Apa manfaatnya? Jaga saudara-saudara kita, keluarga kita. Semua yang hadir di sini adalah satu keluarga. Yang ada di sini semua satu di dalam naungan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini keluarga. Jaga keluarga kita, jaga yang ada di dekat kita agar jauh dari api neraka. Ajak mereka di dalam setiap kebaikan, jauhin dari segala keburukan. Inilah sahabat yang menjadikan sahabat yang lebih bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia yang diinginkan adalah kebaikan. Saya ngasih amalan buat menjadi orang baik, mau? Tapi nggak gratis, mahal, pasti nggak bakal mampu. Mau tahu bayarannya? Mau tahu bayarannya? Saya nggak butuh duit. Alhamdulillah kalau duit mah kurang. Saya minta bayarannya mahal, bukan berupa nominal uang, tapi saya minta tolong doakan saya setiap sholat. Doanya apa? Semoga Habib dikasih sehat afiat, diangkat penyakitnya. Ya Rabbal. Saya baca, ikutin, dan ini viral kok di TikTok, viral sekali. Saya kasih amalan, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Salawat ini membuka setiap bentuk kebaikan. Amin. Rezekinya baik. Amin. Pertemanannya, keluarganya, baik. Rumah tangganya, baik. Semua pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah berkat salawat ini. Amin ya Rabbal. Habib dibacanya kapan? Habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Insya Allah sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Dan ini kebaikannya betul-betul nyata, dan Allah dekatin kita teman-teman yang baik. Bu, pengen jadi orang baik? pengen.
Jangan tunggu didatengin orang baik, tapi kita dulu yang berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan kirimkan mereka orang-orang yang baik kepada kita. Kadang kan kalau teman kita lagi punya duit, oh di mana? Kita nongkrong di mana hari ini? Begitu nggak punya duit, boro-boro nanya kabar ke, apa ke? Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sama sama dia nih. Ya begitu kalau lagi banyak duit, wah bodo amat, Habib mah kemana, kita mah kemana. Apalagi urusan kalau udah murid ketemu sama guru, makan, gak bakal kita ditawari. Buat makan dia duluan, begitu datang lagi ngapain? Makan Bib, maaf lapar. Habib gak dibeliin, ntar aja tunggu Habib bangun, katanya gitu. Ini doa iman buat saya. Kira-kira kalau punya teman baik senang apa? Kira-kira persahabatannya baik senang apa? Dan disitulah Allah akan jaga kita selalu. Yang namanya kebaikan wajib dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan. Lihat Nabi Muhammad SAW. Mereka memeluk agama Islam karena keburukan mereka, Nabi balas dengan kebaikan. Ada satu sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala Rasulullah wafat, tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak yang setiap hari Nabi kerjakan yang aku nggak tahu? Ada, wahai ayahku. Apa? Rasulullah biasanya tiap pagi ngasih makan orang buta kafir Yahudi. Orang kafir Yahudi tiap pagi dikasih makan sama Nabi. Udah tua, umur 80 lebih. Begitu Sayyidina Abu Bakar bawa roti, bawa manisan, beliau ketemu sama satu orang pengemis buta ini lagi ngeluh. Wahai anak muda, kemana? Gak pernah lagi ketemu. Wahai anak muda, saya sudah 3 hari tidak makan. Kemana engkau wahai pemuda? Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, lalu menjawab, aku datang wahai orang tua. Lalu disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai pemuda, apakah engkau telah berjumpa dengan Muhammad? Apakah engkau telah ikut dengan Muhammad sehingga dirimu ini saat ini telah lama 3 hari tidak pernah berjumpa denganku? Lalu Sayyidina Abu Bakar menanya lagi, ada apa dengan Muhammad? Lalu si orang tua Yahudi ini, dia saat diberikan makan, dia marah. Engkau bukan pemuda yang selalu memberikan aku makan. Sesungguhnya engkau adalah Muhammad, dan aku yakin engkau adalah Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengar Rasulullah dihina, makin marah. Ambil roti, makin dicecelin mulutnya. Sayyidina Abu Bakar paling gak bisa kalau mendengar Rasulullah dihina. Paling gak bisa Sayyidina Abu Bakar. Begitu lagi dicecelin mulutnya, betul engkau adalah Muhammad. Wahai kakek tua, ketahuilah, Muhammad yang kau katai, yang kau hinakan, yang kau caci maki, baru 3 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah dan kembali pulang ke hadapan Allah. Lalu engkau siapa? Aku Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang biasa memberikan makan kepadamu. Apa jawaban orang Yahudi ini? Tahukah engkau apa yang aku membuat aku rindu kepadanya? Maka di hari ini saksikan wahai Abu Bakar, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah betul utusan Allah. Dengan tingkah lakunya Nabi, dia memeluk agama Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai sahabatku, wahai orang tua, apa yang membuatmu sampai engkau tahu betul dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa jawabannya? Dia tidak akan memberikan aku makan kecuali makanannya dikunyahin dulu. Makannya nih, rotinya sama manisan dikunyahin dulu, udah lembek baru dimakan, baru disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini orang tua nggak susah-susah ngunyah, tinggal telan. Ibu mau dikunyahin? Apa mau diblenderin? Iya udah, Nabi sama kita ya beda, kunyahan Nabi sama kita ya beda. Orang kunyahan Nabi mah direbut. Kalau kita dikunyahin mana ya, jijik banget. Berteman, maaf, tapi gak usah makan. Betul nggak?
nenek tua. Setiap pagi ngeludahin Nabi. Tiap pagi kerjaannya ngeludahin Nabi. Nggak ada kerjaan lain kecuali ngeludahin Nabi. Mudah-mudahan di sini nggak ada pekerjaan yang seperti itu. Rasulullah setiap keluar dari rumah, lewat rumah nenek tua tersebut. Ini nenek nyapu di depan rumahnya, ngedeketin Nabi. Begitu udah dekat, diludahin. Nabi sapu wajahnya dengan mengucapkan Barikillahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Tiap diludahin, dikasih senyuman balik sama Nabi, malah didoain. Saya nggak kebayang ibu mau ke masjid. Apa namanya? Masjid apa? Jami. Itu ya. Apa ya? Lu suka tahu lu? PST. Pinter-pinter di sini ya. Saya punya teman blow on. Kemarin mau masuk ditahan imigrasi dia. Ditanya, no. Yes. You can speak English? No. Lo bisa bahasa Inggris? No. Lo coba bahasa Inggris. Oh, saya punya kisah banyak hidup saya sama dia nih. Tapi nggak pernah bikin senang, ngerepotin dulu. Habis ini saya ceritain dia biar ibu senang ya. Bisa diceritain ke anak cucu turunan silakan. Kalau dia nggak apa-apa diceritain. Sampai mana tadi? Masjid. Kesian tuh nenek-nenek udah mati masih digibahin aja. Ini nenek tua tiap hari diludahin. Ibu kalau mau jalan ke masjid, diludahin sama orang. Kira-kira diapain tuh orang? Cakar nih. Gebuk nih, nggak diludahin lagi, digebuk bisa jadi. Tapi Nabi enggak. Nabi dilempar senyuman sampai orang tersebut merasakan sesuatu. Nih ngeledek nih Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setiap lewat pagi, lewat situ lagi. Dan setiap hari makin dideketin sama Nabi, bukan dijauhin, makin dideketin ya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa makin dideketin? Orang manudahin makin jauh jalannya. Kalau bisa putar, jangan lewat situ. Apa jawaban Nabi? Aku tidak menginginkan hajat nenek tua tersebut gagal, karena setiap pagi dia ingin meludahi aku, maka aku kabulkan hajatnya. Nabi, makanya lu bukan Nabi. Betul gak? Sampai akhirnya Rasulullah makin dekat, ya Rasulullah, udah jangan dekat lagi. Saya khawatir kalau jauh-jauh dia melangkah, kesandung, jatuh, saya dosa. Kenapa? Gagal hajat yang ngeludahin saya karena jatuh. Di Nabi didekatin dengan kebaikan, dan sampai sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata ini nenek gak pernah meludahin lagi. Dicari sama Nabi, kemana ini nenek? Sahabat dikumpulin, melihat gak nenek yang tiap pagi nyapu? Bukan yang dibilang yang tiap pagi ngeludahin saya, bukan. Lihat gak nenek tua yang biasa nyapu depan rumahnya? Itu Nabi masih nutup aib seseorang. Makanya wahai sahabat, jangan pernah membuka sahabat orang lain aibnya, kecuali Allah akan tutup aib kita. Tutup aib sahabat, jangan pernah diumbar aibnya. Tapi kalau dia gak apa-apa. Pengecualian ya. Sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, itu nenek sakit. Belum, di mana rumahnya? Tolong antarkan saya. Ternyata rumahnya dia nyapu bukan di depan rumahnya, rumahnya di belakang. Masih dianterin sama Nabi ke pasar, beli roti, beli manisan, beli buah, didatengin, ngeliat rumahnya kotor, ini nenek lagi tidur, disapuin rumahnya. Disapuin sampai bersih, Nabi duduk sampai ini bangun. Nenek itu bangun ngeliat Nabi, wahai Muhammad, buat apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau ingin meludahiku? Tidak wahai ibu. Ini jawaban Nabi.
Tidak wahai ibu, saya datang ke tempatmu ini, saya setelah membersihkan, saya ingin memberikan engkau makan, sehingga engkau besok sehat kembali, sehingga besok engkau dapat meludahi aku kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawaban nenek tua ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau, aku bersaksi di hadapanmu, Allah adalah Tuhan dan engkau adalah betul utusan Allah. Masuk ke dalam Islam karena kebaikan Nabi Muhammad SAW. Makanya jaga kebaikan, jangan pernah jauh-jauh dari kebaikan. Setiap kebaikan di dalam persahabatan akan memberikan manfaat atau memberikan syafaat kita di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal. Saya berteman sama Ustadz Sahil ini sudah lama, tapi untungnya nggak ada. Yang lucu, saya di pesawat 4 jam 50 menit. Saya ajak beliau harusnya kan jaga saya, menyelesaikan urusan saya. Dari awal pesawat berangkat sampai waktunya makan, saya jagain dia. Waktu makan saya bangunin. Iya, makan Hil. Oh iya Hil. Hil, kacang datang Hil. Iya Hil. Begitu kacang datang, saya bilang, Hil, kacangnya enak. Iya ya Vivian. Pramugari datang, saya bilang, Hil, saya minum Coca-Cola. Dia begitu melek mata, Hil, itu ada kacang. Iya, minumnya apa? Dia lihat saya, cola. Pramugari cola. Hah? Cola. Dia ngomongnya takut-takut. Ini ada hikmah, ada hikmah. Saya nggak bukain, ada hikmah. Sebentar lagi ada hikmah, tenang aja. Saya bilang, Hil, ini kan kacangnya enak nih Hil. Saya ajarin, Hil, kacang itu namanya peanut. Minta sama dia, sis, I want more peanut. Saya bilang, oke Bib, apa enggak? Apa? Ya, I little I can. Dia bilang, udah apa? Udah. Plastiknya kan belum dibuang, orang kan belum dimintain sampahnya, pasti dipegangin. Lewat pramugarinya, sis, I want her. Rezeki bukan? Pertemanan walaupun blow on ada manfaat. Betul kan? Oke, udah. Ini belum berakhir, belum. Ini paling hampir 5 jam. Wah, panjang ceritanya. Begitu, makanya ini sebenarnya manfaat dia kepada saya. Kalau saya tahu nggak ada kayaknya. Beliau bilang, ini kita makan apa? Nggak tahu apa yang ditawarin. Saya bilang, saya berteman sama saya kemanapun saya berdua sama dia, kemanapun. Tapi alhamdulillah baru ke luar negeri ini sama beliau. Biasanya saya sama Ustadz Khairul Anam, tapi sekarang saya coba bawa beliau, mudah-mudahan bertemu jodoh. besok bisa berangkat lagi umrah insya Allah. Amin.
Tapi ini Arab insyaallah. Dan udah, saya makan. Pramugari ini datang. Fish or chicken? Pramugari. Dia jawab, nengok saya. Saya jawab, chicken please. Kari chicken keluarlah tuh, kari ayam. Ditanya, you want chicken? Chicken udah, semuanya yang dimakan sama dong. Begitu dibuka, subhanallah, makanan kita. Makanan kita, Habib, kangkung. Alhamdulillah deh ya. Makanlah kita tuh nikmat, alhamdulillah. Rezeki, alhamdulillah. Ada roti. Ini saya nanti endingnya ada cerita dan ini sangat manfaat buat diri kita dan insya Allah ini jadi pelajaran dalam hidup kita. Ada roti. Roti itu tawar. Ada roti tawar. Betul ya? Kan kalau dimakan pakai pisau dipulah dulu gitu. Butter dimasukin. Ini hamba Allah. Saya ambil ilmu dari beliau. Saya belum selesai makan. Beliau sudah makan roti. Oh, dessert. Dia gigit selesai, saya ambil pisau, saya buka. Saya ambil butter, saya masukin ke dalamnya. Jadi roti yang udah digigit ditaruh. Subhanallah, dia ambil pisau digoreng. Dan subhanallah, dan butter itu dimasukin dan beliau makan. Ada manfaat gak? Sudah. Belum berakhir ibu, belum. Selesai makanan selesai, saya lagi lihat di iPad, saya nengok ke jendela, nengok kiri, tidur lagi. Oh, maksudnya alhamdulillah lah saya bisa dijagain ya. Maksudnya ntar di hotel saya yang dijagain kan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah istirahat, yang penting ntar bikin kopi dari tangan dia kan gitu. Begitu turun, subhanallah, ditahan imigrasi. Karena apa? Saya ditanya sampai imigrasi, saya bilang, Ustaz, tolong jangan tegang, santai aja. Anggap ini perjalanan yang sudah kesekian kali. Tapi jangan jauh-jauh ya. Masa di imigrasi berdua? Kalau kita di KUA boleh. Saya bilang, Ustaz, saya duluan, Ustaz belakang saya. Ikutin apa yang saya bicara, Ustaz ikutin. Iya. Aman kan? Dia tanya, saya punya 3 nama, Rifki, Fahlevi, Hasan. Saya ditanya, who's this Hasan? My family name. Oke, keluar saya, cap keluar. Selesai kan? Tanya. Namanya Ahmad Basahil. Tok cuma dua nama. Dia tanya, what your family name? No. Alhamdulillah, di dalam pertemanan itu ternyata saat di imigrasi Allah berikan kita kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang mengundang kami ke tempat ini diberikan satu manfaat. Pertama, Ustadz Sahil kenal sama yang mengundang, wasilah, karena mereka mengundang kami dan kami mengenalkan Ustadz Sahil kepada mereka. Dan alhamdulillah dari surat yang dibawa Ustadz Sahil keluar. Begitu keluar,
Apa jawabannya? Udah Bib, udah saya jawab semua. Jawab pakai apa? Surat yang ada di koper. Subhanallah. Ternyata apa sih manfaat dari ini semua? Dengan semua cerita yang kita sampaikan dan yang kita alami, ternyata persahabatan ini walaupun tidak dikenal, walaupun belum bertatap mata, sudah memberikan manfaat itu di dunia, apalagi di yaumil qiyamah. Faham sampai sini? Perjalanannya masing-masing. Mungkin saat ibu dinaik-naik ke dalam pesawat, ibu sudah biasa. Sudah biasa apa yang saatnya dimakan, apa yang itu dah. Tapi beliau ini kan belum biasa. Betul nggak? Dan apapun yang dia jalankan itu sesuai dengan apa yang ada di sampingnya. Dan kalau yang di sampingnya baik, alhamdulillah. Kalau yang di sampingnya nggak baik, kalau saya makan roti pakai kangkung bisa nggak? Bisa nggak? Suka-suka saya, kangkung-kangkung saya, roti-roti saya. Mungkin saya ngajarin roti diisi kangkung? Gak mungkin. Kenapa? Yang namanya kangkung enaknya pakai nasi. Betul. Dan di situ ada pelajaran berharga. Jika seseorang teman dapat memberikan kebaikan kepada orang teman lainnya, maka Allah akan berikan kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi teman dunia wal akhirah. Persahabatan yang dijaga dunia wal akhirah. Jangan pernah menilai seseorang dengan keburukan, tapi berikan nilai plus atau kebaikan kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Yang kedua, sayangi keluarga. Setelah sahabat, sayangi keluarga. Kita azan jam berapa? 4. Masih ada waktu 20 menit lagi. Yang kedua, berikan perhatian kepada keluarga dan berikan yang terbaik kepada keluarga. Apa kebaikannya? Tanya kabarnya. Kan ibu di sini ada yang nggak pulang 18 tahun, 20 tahun, ada. Jadi sekarang berarti di sini ibu Toyib berarti ya. Saya mau tanya, kangen keluarga di rumah? Kalau ada rezeki pulang. Ya, boleh betah di negeri orang silahkan. Tapi ingat, keluarga kita di rumah lebih membutuhkan. Apa? Hangatnya pelukan keluarga tidak sehangat pelukan yang ada di sekitar kita. Betul? Ya udah, kalau udah betul semua mah. Tutup doa. Anak yang ditinggal rindu dengan ibu pasti, betul? Setiap orang tua rindu dengan anaknya. Setiap anak juga rindu kepada orang tua. Yang hadir di dalam tempat ini belum tentu semuanya orang tua, tapi kita adalah anak dari orang tua kita. Yang masih ada, jaga orang tua kita. Berikan kebahagiaan. Bahagiakan mereka sehingga Allah angkat derajat mereka dari tangan kita yang namanya seorang anak. Dan bahagiakan mereka dunia, Allah juga akan bahagiakan kita, dibahagiakan, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, wasilah dari kita. Rezeki yang dikumpulkan, memberikan nafkah kepada keluarga, insya Allah rezeki tersebut menjadi rezeki yang bermanfaat. Amin. Bib, saya udah kasih rezeki, suami saya yang habisin. Main judi, mabuk, kawin lagi. Ikhlas apa enggak? Hah? Gak ikhlas? Dosa. Ada satu kisah seorang istri. Ini kalau dibaca, setiap kali kita membaca, kita diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya? Dan saat pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini ada kisahnya, Bu. Ada seorang istri punya suami tukang mabuk, tukang main judi, tukang zina. Tiap hari minta duitnya sama istri. Yang kerja istri. Minta duit buat zina, minta duit istri. Minta minum khamar, minta duit istri.
Ini kebiasaan seorang istri tidak menjalankan sesuatu kecuali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Membuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kebiasaan dari istri ini, setiap dia minta suaminya, saya minta uang, saya buat main judi, dikasih uangnya. Dibuka dompet, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun dikasih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Datang satu waktu, dia pulang mabuk, kalah main judi. Dia minta uang untuk berzina, tapi dia ngelihat suami istrinya lagi tidur, dia colong duit istrinya. Dia ambil dompetnya di dalam laci, dia taruh, dilihat di dalam laci, dia tahu ini suami tahu taruh uang istrinya di mana. Dia taruh, dia ambil di uang laci, dia ambil uangnya, dompetnya dibuang ke dalam sumur. Selesai dia zina, dia pulang butuh uang lagi buat minum. Begitu dia mau ngambil, dia ingat uangnya udah saya habisin, dompetnya saya buang. Dibangunin istrinya, minta uang, saya buat minum. Istrinya bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dompetnya masih ada di dalam lacinya. Begitu diambil dompet, dia lihat uangnya persis dengan apa yang dia ambil saat suaminya ambil tanpa sepengetahuan istrinya. Dan saat itu dikeluarkan uangnya, ini Pak. Begitu dikeluarkan, ditolak oleh suaminya. Demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Karena yang aku tahu, dompet ini telah aku buang ke dalam sumur dan uangnya telah aku habiskan. Tapi di saat ini, kenapa dompet ini ada lagi di dalam laci? Inilah setiap perbuatan yang diberikan kepada keluarga, baik itu suami maupun keluarga, dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rezeki tersebut akan menjadi hidayah buat mereka. Insya Allah. Makanya kalau melihat pengemis, kasih. Mau berapapun kasih. Jangan gede-gede, entar dia buat mabuk. Urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Sekalipun kita kasih besar, masa ia nggak ada kembalian yang dia beli buat makanan atau minuman yang halal? Kasih. Agar apa? Agar minuman atau makanan yang halal itu diberikan dan untuk dirinya menjadi hidayah. Sesuatu yang baik masuknya akan menjadi satu kebaikan. Yang ketiga, jaga hati. Jaga hati. Pilih pertemanan. Yang kedua apa? Sayangi keluarga. Sayangi keluar. Yang ketiga, jaga hati. Kenapa? Karena hati ini tergantung dengan apa yang kita asuh. Makanan yang halal maka akan membuat hati kita menjadi baik. Sesuatu yang haram, perbuatan kita akan menjadi sesuatu perbuatan yang membuat kita dosa. Contoh, makan yang halal. Kenapa? Semua pasti berlabuhnya darah itu larinya ke dalam hati. Karena segumpal darah yang ada di dalam diri kita ini berupa hati yang bisa merubah di dalam kehidupan. Kenapa? Kalau sesuatu yang halal, Allah jaga mata kita untuk membaca Al-Quran. Bu, setiap hari baca Quran. Insyaallah. Kalau Ramadan doang, Habib. Itu pun minggu pertama. Minggu ketiga dan 2, 3 dan keempat, wallahu a'lam. Saya lupa bacanya sampai mana. Baca Quran walaupun satu ayat. Baca, kenapa? Insya Allah, karena Quran itu yang akan juga bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Bib, saya nggak sempet, kerjaan saya padat. Baca satu ayat. Gak sempet Bib, kepanjangan. Baca 2 surat atau 3 surat, gak apa-apa. Ya Allah Bib, ya Allah, betul-betul Bib, kadang saya lagi sibuk, benar-benar saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, baca surat pertama aja nggak apa-apa. Walaupun cuma depannya Yasin, selesai, sadaqallahul adzim. Betul, karena kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah sesuatu kewajiban pada diri kita. Nanti besok buka lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim, sadaqallahul adzim. Selesai, enggak apa-apa. Yang penting ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, maka Allah akan agungkan dan Allah muliakan kita. Mata yang terjaga. Yang kedua, telinga. Karena 7 organ ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah dan berbicara sendiri nanti kelak di yaumil qiyamah.
Telinga akan dijaga oleh Allah, mendengar sesuatu yang baik, tidak mendengar sesuatu yang buruk kecuali kebaikan dari telinga yang selalu kita bawa kemana-mana. Yang dengar sahabat sakit, buru-buru, yuk kolektif, yuk kita berikan, kita kasih hadiah, yuk. Ini kalau kita lagi berteman sama baik, kalau lagi nggak baik, mudah-mudahan sehat ya. Kalau yang benar-benar nggak baik, biarin aja, biar rasa mati juga nggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang kedua telinga. Yang ketiga penciuman. Mencium sesuatu yang halal, bukan lagi yang haram. Ini mulut juga ini. Ini kata Nabi, yang bisa paling banyak orang dimasukkan ke neraka. Ini gara-gara nih. Gara-gara apa? Mulut. Jangan lidah doang, emang lidah bisa gerak kalau nggak ada mulutnya. Mulut. Kenapa? Ini mulut bahaya. Kalau bisa nyenengin orang, alhamdulillah. Kalau nyakitin, na'udzubillahi min. Tuh, mulut hati-hati. Karena pisau yang tajam, pedang yang tajam tidak setajam lidah kita. Lidah nggak bertulang. Kalau bertulang repot kita. Ngomongnya kegigit mulu, orang lidahnya lempeng. Betul ya? Yang keempat, jaga organ tangan. Berikan yang baik, terima yang baik. Jangan setiap tangan ini berbuat zalim kepada orang lain. Yang kelima, kaki. Kaki ini dijaga agar melangkah ke sesuatu yang baik, jauh dari perbuatan kemaksiatan. Yang keenam, jaga perut. Makan yang benar, makan yang halal, cari rezeki yang halal. Kadang orang sekarang nyari rezeki halal berubah bisa menjadi haram. Kenapa? Dapat rezeki yang halal kebuang jadi yang haram, masuk jadi yang haram. Ini bahaya. Kalau udah masuk ke mulut, lari ke perut menjadi sesuatu yang haram, maka semua organ tubuh kita akan menjadi haram. Hati-hati ya, tangan bisa bicara di hadapan Allah. Ada satu kisah Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya. Ada satu orang dikasih umur 1000 tahun. Dia pernah bermaksiat 1 kali di hadapan Allah. Dan itu nggak sengaja. Bukan karena sengaja. Nggak sengaja. Maksiatnya nggak sengaja. Lalu dia bertobat kepada Allah. Nangis berbulan-bulan. Terus dia tobat kepada Allah. Sampai Allah terima tobatnya. Dan dia tidak melakukan lagi. Sampai mati nggak pernah lagi bermaksiat. 1 kali maksiat dengan tidak disengaja. Dan dia bertobat dan tobatnya diterima sama Allah. Begitu dia meninggal dunia, dia ditutup oleh Allah, oleh hijab. Lalu ditanya, wahai hambaku, mengapa aku berikan umur kepadamu, kau gunakan untuk bermaksiat kepada aku? Maksiat 1 kali nggak sengaja, tapi yang ditanya, yang taubatnya diterima sama Allah. Yang ditanya, yang saat kemaksiatan itu. Yang kedua, dia jawab, ya Allah, bukankah saya setelah taubat dan tobat telah kau terima, maka dari itu aku tidak lagi berbuat maksiat kepadamu. Maka dari itu wahai hambaku, aku tutup engkau dari aib. Penghuni pada mahsyar tidak lagi memandang diri. Yang kedua, mengapa aku berikan waktu kepadamu, kau gunakan untuk bermaksiat kepadamu. Ini yang maksiatnya taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Gak bisa jawab, saking malunya satu pertanyaan maksiat yang dia gak sengaja, tapi ditanya berkali-kali. Sampai pertanyaan ketiga, wahai hambaku, mengapa engkau hidup di dunia sedangkan engkau bermaksiat kepada pencipta dunia? Saking malunya ini orang, kulit sama daging rontok sampai ke kaki. Sisanya ketemu sama Allah, nggak ada lagi daging sama kulit kecuali tengkoraknya aja ketemu sama Allah. Saking malunya, satu kemaksiatan yang dijalani karena nggak sengaja dan dia telah bertaubat kepada Allah, tapi ditanya bertubi-tubi di hadapan Allah. Bagaimana kita yang sering berbuat dosa dan berapa kali pertanyaan demi pertanyaan akan dijawab dan dilontarkan kepada kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dunia wal akhirat. Allah jaga semua tingkah laku kita menjadi hamba yang terus ibadah dan istiqamah di hadapan Allah. Untuk saudara kita Siti Nur Sumiati, mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Kira-kira kalau Ibu Siti Nur Sumiati butuh kira-kira ditolong apa enggak?
Karena kenapa? Karena beliau adalah seorang mukmin dan mukminah yang selalu, yang setiap seorang mukmin itu adalah saudara antara satu dengan yang lain. Lengkapi kebutuhannya dan bimbing jangan dijauhkan, dan berikan kebaikan demi kebaikan agar menjadi sahabat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan di sore hari ini doa kita dikabul sama Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini penuh dengan pikulan dosa di hadapan-Mu. Keluarkan kami dari tempat ini dan ampuni segala dosa kami. Ya Allah, sadar diri ini banyak berbuat dosa, maka di hari ini Engkau telah memilih dan menuntun ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini. Ya Allah, tempat inilah di mana saat di majlis Engkau akan turunkan hidayah. Engkau berikan rahmat. Pandanglah kami di sore hari ini penuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Ya Allah, jika Kau harus ambil nyawa kami dan ampuni segala dosa kami. Wahai Rabbi, jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan pernah sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan pada mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka. Wahai Rabbi, ampuni segala dosa, ampuni dari segala kelupaan, kealfaan, kekhilafan yang setiap apa yang kami lakukan di dunia ini. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang taat di hadapan-Mu, hamba yang selalu syukur kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah iman yang ada di dalam hati kami teguh selalu di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lama mata ini tidak mengeluarkan airnya di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan sore hari ini keluarnya air mata ini untuk menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, panjangkan umur kami, berikan kesehatan kepada kami agar kami dapat selalu mudah beribadah kepada-Mu. Ya Allah, kami bukan keluar dari negeri kami untuk membahagiakan diri kami, kecuali ya Allah, kami keluar dari negeri kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mencari rezeki yang halal untuk keluarga kami. Ya Allah, apalah daya kami, hanya inilah yang kami dapat berbuat untuk keluarga kami. Ya Allah, jaga mereka dari jauhnya mata ini memandang keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, khusus kepada kedua orang tua kami, Engkau mengizinkan doa yang kami akan panjatkan untuk kedua orang tua kami, Engkau akan kabulkan ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Diizinkan kami dengan cara membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan segala bentuk kelalaian kedua orang tua kami. Ya Allah, kami tidak dapat menjaga kedua orang tua kami. Kami titip orang tua kami di hadapan-Mu ya Rabb. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana kami dijaga dari waktu kecil sampai saat ini. Ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, selamatkan keluarga kami dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami selalu berjauhan kepada keluarga kami. Dekatkan walaupun dikumpulkan hanya di dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Kau jauhkan kami. Berikanlah kasih sayang yang bertambah, terus bertambah kepada keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Wahai Rabbi, jangan Kau hukum kami menjadi orang tua yang lalai di dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, hanya ini yang kami dapatkan, hanya ini yang kami wajib di dalam kehidupan kami untuk membahagiakan anak-anak kami.
Ya Allah, bukan dengan sengaja kami menjauhkan diri kami kepada anak-anak kami. Ya Rabb, kami ingin mereka dalam keadaan sukses di dunia ini, menjadi hamba yang tinggi di hadapan-Mu. Ya Allah, izinkan mereka anak-anak kami mengangkat derajat kami ya Rabb. Ya Allah, kami tidak mengizinkan anak-anak kami untuk menjalankan apa yang kami jalankan. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, rezeki yang Kau berikan kepada kami, jadikan rezeki yang dapat selalu membahagiakan mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami yang selalu setiap hari tidak jerah, yang dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Ya Allah, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dengan jerih payah yang Dia telah lakukan untuk kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat melahirkan kami di dunia ini. Antara hidup dan mati dikorbankan untuk kami. Jika harus memilih ibunda kami yang harus mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Wahai Rabbi, tidak jarang kami mencaci, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Wahai Rabbi, bukan kami ingin membuat penat, bukan kami ingin membuat orang tua kami lelah untuk mendidik putra-putri kami. Wahai Rabbi, karena tangan mereka lah yang lebih memberikan kasih sayang yang besar kepada putra-putri kami. Mereka adalah kakek, nenek yang sangat bermanfaat, yang memberikan pendidikan agama di jalan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Dengan acara seperti ini, terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kedua orang tua kami dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu. Jangan Kau jadikan kami anak-anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu. Wahai Rabbi, izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu dengan nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Dengan nama manusia yang di dalam doa selalu kami disebut di dalam doa. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini, berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami terus dapat beribadah kepadamu. Ya ilahi wa maliki anta ta'alam kaifa hali. Wahai Tuhan, wahai Rabbi, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Selesaikan di dalam kehidupan kami setiap permasalahan, mudahkan kami menyelesaikan di dalam setiap permasalahan. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami agar terus kami dapat menimba, memberikan rezeki yang berkah kepada keluarga kami. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli salatu ila hadratir Rasul بسر الفاتحة. آمين آمين يا رب.
mudah-mudahan doa kita ini menjadi doa yang diterima oleh Allah. Taubat kita di hari ini menjadi taubat yang diterima oleh Allah. Taubat yang tidak akan membuat kita kembali ke hadapan Allah di dalam bentuk kemaksiatan, kecuali dalam ketaatan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin.